Konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti keadaan khusus atau jati diri, sedangkan nasional yang berarti bersifat kebangsaan atau berkenaan. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku, seperti bendera negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Oke, baik. Untuk selanjutnya materi tentang unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Setelah Anda menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Coba perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Aziumardi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, 2. Adanya liberalisme politik, dan 3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Saputra. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari kata integration yang berarti kesempurnaan dan keseluruhan, dan nation yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Dalam realitas nasional, integrasi dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Mengintegrasikan segenap unsur di dalam negara agar negara yang baru ini kokoh, bersatu, dan dapat melanjutkan kehidupannya sebagai satu kesatuan kebangsaan yang baru. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa integrasi bangsa itu diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Saya akan menjelaskan materi kelima, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Saya ambil contoh dinamika pada peristiwa elit dan massa yang dimana ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya dalam berbagai hal kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah dan kotak pos. Kegiatan ini bersifat untuk mendekatkan elit dan massa yang bertujuan untuk menguatkan dimensi vertikal dan integrasi nasional. Adapun juga tantangan dalam membangun integrasi yang dibedakan menjadi 2, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan perbedaan yang berupa celah pada elit dan massa yang dimana dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Adapun juga solusi dari tantangan dimensi vertikal dan horizontal, yaitu kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya Pancasila sehingga tidak terjadinya kericuhan dalam negeri kita. Sekian dari saya, terima kasih.
Materi yang keenam, konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi juga bisa dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara.